Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Di sini karena dari siang menuju sore ya, mungkin sebelum dimulai kita bisa tarik nafas terlebih dahulu. Oke, tarik nafas semuanya, terus keluarkan. Tapi sebelum memulai, Ibu minta ada yang memimpin doa terlebih dahulu. Boleh saya, Bu? Oke, sip. Ya, untuk teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih atas pimpinan doanya, Tiara. Untuk selanjutnya, ada pengabsenan terlebih dahulu. Pelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang simbol, notasi, dan dimensi. Di sini, Ibu akan memberitahu kepada semuanya kalau misalkan di kompetensi dasar ini ada dua kompetensi, ada yang menerapkan dan menggambar aturan simbol, notasi, dan dimensi. Di mana indikatornya itu siswa dapat menemukan 3 dari simbol, notasi, dan dimensi, dan siswa dapat menggambarkan simbol, notasi, dan dimensi. Oke. Kita mulai pertama dari simbol. Sebelumnya, apa itu simbol? Bisa dijawab oleh Regia. Ya, Bu, untuk simbol sendiri merupakan informasi untuk menunjukkan gambar material, bahan, konstruksi, instalasi, utilitas, juga furnitur. Nah, pengertian dari simbol itu mencerminkan suatu material atau bahan konstruksi. Di sini kita highlight mencerminkan suatu material atau bahan konstruksi yang digunakan sistem instalasi baik mekanikal maupun elektrikal, sistem utilitas, furnitur hingga landscape. Jadi jawaban dari Regia tadi itu sudah betul ya. Kita lanjut, mungkin di sini ada beberapa simbol yang sudah Ibu tunjukkan. Bisa dilihat ada mulai dari tengah. Ibu menunjukkan ada simbol stop kontak, ada yang single, ada yang double, terus ada stop kontak yang double tapi di atas level worktop, terus selanjutnya ke bawah ada TV aerial, saklar ganda, terus yang kita lihat di sebelah kiri ada simbol pintu, entah itu pintunya ada satu daun pintu ataupun dua daun pintu, ada yang jendela digeser ataupun jendela yang dibuka, yang berporos seperti itu. Dari siswa sekalian bisa dilihat ya di buku gambar teknik untuk secara lengkapnya. Terus eh, Ibu mau bertanya kepada Ilmi agar kita mengetahui letak titik sistem elektrikal, simbol stop kontak biasanya diletakkan di mana? Ilmi boleh dijawab. Biasanya di ada pada gambar kerja yang menempel dengan dinding. Oke, itu sudah betul jawabannya ya. Kita lanjut. Ada simbol dari bathtub yang biasanya kita simpan di kamar mandi. Ini dari furnitur dan beberapa furnitur di dalam denah itu masuk ke dalam kategori simbol. Bisa dilihat ada bathtub, shower, kloset, sampai ke simbol ada air panas dan pemisah. Di sini ada yang pertama kita lihat terlebih dahulu, ada batu bata. Batu bata itu di denahnya gambarnya seperti ini. Kemudian di tampaknya batu bata seperti ini, di tengah yang ini. Kemudian yang terakhir di dalam potongan seperti ini. Begitupun selanjutnya ada dari bata trasram, beton, beton precast, sampai ke kayu. Sebelum uh, lanjut ke pengertian notasi nih. Oke, ada notasi merupakan keterangan dalam bentuk kata, kalimat, atau kata yang memberikan informasi pelengkap. Informasi pelengkap atas apa? Atas sajian grafis pada gambar. Notasi ini digunakan sebagai sarana yang memperjelas makna gambar. Umumnya mengacu pada informasi dalam spesifikasi teknis atau daftar bahan. Seperti itu. Kita meng-highlight keterangan dalam bentuk kata, kalimat, atau angka. Lanjut, di sini ada notasi. Contoh-contoh notasi. Yang pertama, ada notasi judul gambar yang biasanya kita letakkan di sebelah kanan bawah gambar ya. Bisa dilihat ada huruf A itu apa gitu. Terus A strip 3.3 itu nomor halaman gambar. Nah, bisa dibaca keterangannya di sebelah kanan. Itu yang keterangan judul gambar. Ada arah utara,
ada arah kiblat, garis memotong, garis batas gambar, kemudian ada legenda. Sebelum menuju ke dimensi, kita tanya Fasya dulu, sebutkan 2 contoh notasi yang sudah dijelaskan tadi. Ada judul gambar sama skala batang, Bu. Oke, betul sekali. Mungkin Fasya dari tadi memperhatikan ya? Betul tidak? Oke, pinter banget. Kita lanjut ke materi yang terakhir, ada dimensi, karena tadi kita sudah mempelajari tentang simbol notasi, dan sekarang kita ke dimensi. Sebelum ke pengertian dimensi, Ibu ingin Nabila Sita untuk menjelaskan apa itu dimensi. Oke, Boleh Ibu saya saja tidak, Bu? Iya, boleh. Silakan dia. Jadi dimensi itu dapat dikatakan seperti informasi besaran dari suatu benda supaya bisa diperkirakan besar aslinya. Mari kita lihat jawaban pengertian yang betulnya seperti apa. Oke, dimensi merupakan informasi besaran pada gambar. Informasi besaran pada gambar yang secara umum diperlakukan agar gambar suatu benda itu bisa diperkirakan besar aslinya. Terus kita bisa lihat hierarki dimensi ada 3, apa aja dimensi, jarak-jarak terluar yang menggambarkan ukuran objek gambar keseluruhan, terus dimensi antar elemen-elemen utama atau grid struktur, atau bisa disebut dengan jarak antar lantai pada gambar potongan. Kemudian yang terakhir ada dimensi elemen spesifik, misalnya pada dinding tambahan, ataupun tiki pintu, jendela, dan sebagainya. Lanjut, ini ada contoh dimensi. Ada dimensi linear. Dimensi linear juga terbagi menjadi 2. Ada pola denah yang biasa kita gunakan di dalam denah. Kemudian pola potongan yang biasa kita gunakan di dalam potongan. Dan mengetahui untuk informasi untuk mengetahui tinggi besarnya P lantai gitu, elevasi. Nah, ini mungkin ada sedikit kuis untuk siswa semua. Apakah ada yang mau menjawab? Saya boleh, Bu? Oke, boleh. Yang kiri itu dimensi potongan, lalu yang atas itu batu bata, yang kanan itu tanah uruk, yang bawah arah utara. Untuk mengetahui jawaban yang benar dari pertanyaan atau kuis ini nih. Tadi ada Nabila Febianti untuk menjawab. Oke, kita lihat jawaban aslinya ya. 1, 2, 3. Oke, betul. Ternyata betul ya. Tepuk tangan untuk semuanya. Khususnya untuk Nabila. Nah, ternyata murid-murid Ibu itu sangat cerdas dan cerdik. Kita harus apresiasi diri sendiri dulu ya. Karena wah, di jam-jam rawan ini, jam-jam ngantuk, kalian masih tetap semangat, dan betul dari tadi jawabannya tuh nggak ada yang salah. Seperti itu. Nah, ini yang ditunggu-tunggu karena kalian sangat semangat. Ibu akan menjelaskan tugas pertama untuk kalian. Apa itu tugasnya? Tugasnya menggambar ulang simbol, notasi, dan dimensi dengan lengkap. Ingat ya, dengan lengkap. Jadi tidak harus Ibu suapin apa saja simbol, notasi, dan dimensi, itu terserah kalian mau memasukkan simbol, notasi, dimensi apa saja. Kemudian ada syaratnya itu sesuai kaidah penggambaran yang sudah dijelaskan sebelum-sebelumnya. Dari sini mungkin apakah ada pertanyaan dulu dari siswa-siswa yang cantik dan pintar-pintar ini? Cukup, Bu. Ya, cukup, Bu. Oke, cukup ya. Mungkin karena udah pada hebat. Dari tadi kita sudah membahas tentang apa itu simbol, apa itu notasi, dan apa itu dimensi. Dan Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu ya. Untuk simbol itu informasi untuk menunjukkan gambar, material, bahan, dan konstruksi. Kemudian ada notasi. Notasi itu info pelengkap yang tidak cukup dijelaskan dengan arsiran material atau simbol. Kemudian yang terakhir ada dimensi itu informasi besaran suatu benda agar bisa diperkirakan besar aslinya seperti apa dan seberapa besar. Untuk menutup, kita membaca hamdalah terlebih dahulu. Amin. Cukupkan sekian, tugasnya jangan lupa dikerjakan, tanggal 23 Desember deadline-nya. Ibu ucapkan terima kasih karena kalian masih sangat semangat ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Makasih, Terima kasih, Bu. Bu.